Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Kali ini kita berjumpa di dalam mata kuliah teori bilangan, dan untuk video kali ini saya akan menyampaikan kontrak belajar tentang mata kuliah teori bilangan. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan kontrak belajar atau kontrak perkuliahan. Baik, sebelum masuk ke materi inti kontrak perkuliahan, saya akan menyampaikan atau mensosialisasikan visi dari UIN Gus Dur Pekalongan atau UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, kemudian visi FTIK UIN Gus Dur Pekalongan, dan juga visi keilmuan Prodi Tadris Matematika. Yang pertama, visi UIN Gus Dur Pekalongan yaitu terwujudnya UIN Pekalongan sebagai perguruan tinggi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama menuju masyarakat yang salih, cerdas, unggul, dan moderat. Kemudian untuk visi FTIK yaitu terwujudnya fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu tarbiyah dan keguruan menuju masyarakat yang salih, cerdas, unggul, dan moderat. Dan yang terakhir, visi keilmuan Prodi Tadris Matematika yaitu menjadi prodi terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pendidikan matematika berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Baik, selanjutnya kita mulai ke inti kontrak belajar atau kontrak perkuliahan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini berisi sifat-sifat bilangan bulat dan relasi-relasi di dalamnya. Jadi memang kalau teori bilangan itu banyak membahas tentang karakteristik atau sifat-sifat dari bilangan bulat dan juga hubungannya dengan bilangan-bilangan yang lain atau karakteristik tambahan dari bilangan bulat dan juga operasi-operasinya, begitu ya. Nah, di dalam materi atau pokok bahasan nanti kita akan mempelajari tentang 11 tema ya untuk materi ini, mulai dari sejarah bilangan, induksi, ya ada juga relasi keterbagian, FPB, KPK, bilangan prima, kemudian faktorisasi tunggal, relasi kekongruenan, ada juga pengkongruenan linier, termasuk teorema Fermat dan Wilson, dan juga sistem bilangan asli. Nah, untuk media yang kita gunakan untuk dalam pembelajaran, ada yang berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk yang perangkat keras ada handout, buku, whiteboard, LCD, dan juga laptop. Sementara yang perangkat lunak ada Office, Google Drive, Zoom, Google Meet, atau juga aplikasi lain seperti GeoGebra maupun nanti aplikasi online dalam membuat grafik namanya desmos.com. Selanjutnya untuk referensi saya gunakan 6 pilihan, mulai dari teori bilangan karya Sukirman, karya Ninyoman Parwati, Eka Susilowati, ada Rosenkenet, ya, ada Irawan, termasuk juga Setio Gatot. Nah, untuk penilaian ada beberapa aspek. Yang pertama kognitif, itu diambil dari tes baik lisan maupun tertulis. Ada aspek keterampilan, ya, keterampilan umum dan khusus, ya, nanti di dalam penyampaian presentasi dan gagasan. Kemudian sikap dan perilaku, ya, selama mengikuti perkuliahan menjadi pertimbangan dalam penilaian. Untuk bobot ada beberapa item, 4 ya di sini. Partisipasi itu kehadiran, ya, kemudian keaktifan juga itu 15%,
Kemudian kuis dan tugas gabung 25%. Kemudian nilai ujian tengah semester 30% dan UAS juga 30%. Nah, nilai akhir ini adalah jumlahan dari masing-masing ini. Nah, selanjutnya untuk bahan kajian nanti kita bagi menjadi 14. Tatap muka ditambah 2 ujian. Jadi total ada 16 ini ya. Nah, untuk pembagian masing-masing tema per pertemuan ada di sini. Selanjutnya lagi yaitu untuk perkiraan ujian sekitar bulan Oktober di pertengahan dan juga untuk UTS di Oktober ya, kemudian UASnya di sekitar bulan Desember ya, menuju pertengahan ya, pada pertemuan ke-8 dan juga 16. Nah, kemudian di sini ada pembentukan kelompok kelas. Jadi nanti teman-teman membentuk kelompok ya, secara acak, nanti ditentukan oleh komting masing-masing menjadi 12 kelompok. Kemudian untuk tugas dan kuis ya, itu ada 2 jenis tugas, yaitu mandiri dan terstruktur. Kalau mandiri ini membaca materi sebelum perkuliahan dimulai, sementara yang terstruktur mengerjakan tugas yang diberikan dosen, dan di mana dikumpulkan maksimal 1 pekan setelah pemberian tugas. Kemudian untuk kuis ada 2 jenis juga, yaitu kuis 1 dan kuis 2. Untuk kuis 1 nanti pada pertengahan kuliah perdana dan UTS. Kemudian kuis 2 itu antara UTS dan UAS. Nah, untuk nilai tugas terstruktur dan kuis nanti digabung rata-ratanya menjadi nilai tugas. Nah, next yaitu penilaian kehadiran. Apabila tidak ada keterangan maka semuanya dapat skor 0 ya, tapi kalau ada keterangan nanti bisa dapat nilai kehadiran ini. Kalau sakit 75%, kalau izin atau dispen itu ada 50%. Nah, kemudian untuk tata tertib teman-teman, mahasiswa nanti mohon untuk aktif dalam KBM, saling menghormati dan menghargai. Sementara yang tidak ada lebih dari 25% tanpa keterangan tidak diperkenankan ikut UAS. Ini sesuai dengan pedoman akademik. Kemudian tugas terstruktur itu harus dikumpulkan tepat waktu, seminggu setelah pemberian tugas. Menggunakan kertas folio bergaris. Jadi nanti teman-teman silakan menyiapkan kertas folio bergaris. Next, untuk teknis pengumpulan tugas itu ada 3 tahapan. Tahap pertama, mahasiswa mengumpulkan tugas ke komting ya, dalam bentuk fisik ya, bukan file. Kemudian komting merekap dalam bentuk Excel. Kemudian komting mengumpulkan tugas ke meja dosen dan mengirimkan rekapan ke email dosen ya. Kemudian di bagian teknik perkuliahan nanti disetting dengan presentasi mahasiswa dan juga pembahasan oleh dosen terhadap hal-hal yang masih dirasa perlu untuk dipertegas, diperjelas apabila mahasiswa masih ada yang belum jelas atau masih bingung, silakan nanti langsung didiskusikan di kelas. Nanti dosen akan memberikan penegasan, penjelasan segamblang mungkin dan sejelas mungkin ya. Kemudian setiap kelompok membuat makalah ya dalam bentuk Word dan materi dalam bentuk PowerPoint, materi presentasi, dan juga untuk pembagian materi nanti setiap kelompok akan diurutkan sesuai dengan RPS. Nah, untuk ketentuan isi makalah itu seperti ini, materi inti sesuai pembagian kelompok. Ada juga contoh-contoh soal dan penyelesaian nanti dijelaskan pada saat presentasi. Latihan soal disiapkan 2 dan juga dibahas bersama. Dan yang terakhir adalah membuat soal tugas, minimal 3 soal untuk dikerjakan di rumah atau di luar kelas ya, entah di perpus dan sebagainya, diskusi dengan teman yang lain untuk dikumpulkan maksimal itu 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Dan ini dikoordinir oleh
accounting. Nah, demikian tadi teman-teman sekalian untuk kontrak perkuliahan kali ini. Selamat belajar, semoga sukses mengikuti perkuliahan teori bilangan. Terima kasih telah menonton. Salam sukses buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.